4 bulan lagi, ya, 4 bulan lagi, semua petani di Indonesia ini miskin. Bangkrut, gulung tikar, violet. Apakah petani kecil seperti kami saja, Pak? Juragan, saudagar, yang punya bisnis perkebunan pertanian yang areanya puluhan bahkan ratusan hektar itu, apakah aman? Juga tidak aman. Anda saudagar, Anda juragan perkebunan pertanian, yang punya lahan 100, 200, 300 hektar, juga bangkrut. Apakah saya feeling aja atau berhalusinasi? Ini berdasarkan data, fakta, dan realita yang mau saya kasih tahu Anda. Jadi kita masih punya waktu untuk berbenah, untuk merubah semua 4 bulan lagi. Memang mendesak, tetapi memang itu realita dan pahitnya. Ya, 4 bulan lagi. Kalau mau berbenah, berbenah sekarang ini. Bersyukur Anda yang nonton video ini. Ya, untuk saudara-saudara yang juga satu visi dan misi dengan kita, satu bidang dengan kita, disebarkan luas video ini. Ya, biar semua juga bisa berbenah, agar tidak kaget nanti 4 bulan lagi. Kemarin itu sudah saya buatkan yang deal-dealan final antara perjanjian Presiden Amerika, Donald Trump, dan Presiden kita, Bapak Prabowo. Apa saja komoditi pertanian yang mau masuk yang menghancurkan kita semua? Kedelai, kacang kedelai untuk bikin tempe, ya. Kemudian jagung, kemudian gandum, dan juga kapas. Semua 4 poin itu kalau Anda tanam sekarang, hancur Anda. Ya. Sekarang feeling saya merambah lagi pada 4 komoditi terbesar. Ya. Yaitu apa? Yang pertama, perkebunan apel. Anda yang punya perkebunan apel puluhan ratusan hektar, siap-siap Anda gulung tikar. Ya. Selain apel, apalagi yang mengancam kita, Pak? 4 bulan lagi kita miskin. Padi. Anda petani padi, petani beras, siap-siap 4 bulan lagi. Kemudian yang ketiga, jagung. Yang keempat, bawang merah. Apel, bawang merah, jagung, beras, siap-siap 4 bulan lagi miskin. Ya. Datanya dari mana? Datanya dari BPS. Faktanya sudah ada. Sekarang saya jelaskan satu persatu. Ya. Kita mulai dari contoh pertama, apel. Kita ambil sampel apel di Indonesia ini. Satu sampel saja, yang paling kita kenal semua, apel Malang. Apel Malang itu, Bapak Ibu, kalau kita panennya di petaninya, ambil di petaninya langsung, harganya 30.000 per kilo. Itu apel Malang. Data dari mana, Pak? BPS. Ya, apel Malang harganya 30.000. Kalau ambil di petani. Kalau ambil di pasar atau beli di pasar atau swalayan, sudah di tangan kedua, maka harganya 45.000 per kilo. 45.000 per kilo. Oke ya. Kalau misalnya apel masuk ya ke Indonesia 2026 atau dalam perjalanan ini, sekarang kita tinggal berapa bulan? Sekarang bulan Agustus ya. September, Oktober, November, Desember. 4 bulan. Kalau dalam 4 bulan ini, di tahun ini apel Amerika masuk. Ya. Apel Amerika berapa? Apa saja, Pak? Bapak Ibu pernah ke supermarket swalayan beli apel-apel, itu apel Amerika. Apel Fuji, Rosaria, Gala, itu apel Amerika. Ya. Yang rasanya enak, manis, dagingnya lembut, buahnya besar, ya, airnya banyak. Itu Amerika. Bapak Ibu tahu harganya berapa? Rp8.000. Anda bikin tanam ya, budidaya apel Malang 30.000 panennya. Ya, itu pun untungnya dikit. Petani untungnya dikit kecil. Dijual 30.000. Amerika masuk 8.000. Bangkrut nggak kira-kira? Sekarang saya kasih asumsi saja, analogi saja begini. Anda saudagar atau juragan apel Malang, ya. Anda bawa hasil pertanian Anda, perkebunan apel Anda jual di pasar dengan harga 45.000. Oke ya. Kemudian pemerintah bawa apel dari Amerika, taruh di sebelah apel Malang. Harganya 8.000. Konsumen pilih yang mana? Ya 8.000. 8.000 dan 30.000 berapa puluh kali lipat. Ya kita akan membeli apel Amerika. Dan Anda akan rugi. Apel Anda tidak terbeli, tidak terjual, dan juga rusak. Sedangkan operasional di kebun butuh banyak biaya. Bangkrut? Bangkrut, sudah pasti. Ya, 4 bulan lagi, pelan-pelan. Saya omong tadi, 8.000 itu harga apel yang masuk ke Indonesia. Belum termasuk free pajak. Kesepakatan kemarin kan pajaknya itu, ya sebenarnya pajaknya 0%. Tetapi ada angkanya agar tidak terkesan di dunia global, internasional bahwa ada barang masuk dari Amerika ke Indonesia gratis. Enggak, biar ada wacana ada pajaknya lah. Makanya mungkin 1% itu. Atau 0,0 berapa persen. Intinya 99% free. Nah kalau pajaknya kita abaikan seperti itu, free pajak, ya tidak ada pajak sama sekali yang masuk. Maka 8.000 dari Amerika itu bisa lebih kecil lagi harganya. Kita kirim saja ke Indonesia 8.000 seperti biasa. Untung petani segini. Oh ternyata di Indonesia nggak ada pajak. Wah lebih baik itu. Berarti turunkan lagi harganya kalau tidak ada pajak Indonesia. Berapa bos? 6.000 deh. 6.000 kalau nggak ada pajak. Ini asumsi. Tetapi 8.000 itu sudah dihitung kalau masuk lewat pajak. Kalau Indonesia loloskan pajak atau biarkan pajak untuk Amerika tidak ada dikenakan, maka 8.000 bisa jadi lebih turun lagi. Bisa 7.000, bisa juga 6.000. Bayangin 8.000 saja pekebun pembisnis apel sudah mati kejang-kejang, apalagi tambah minus pajak. Konyol ya. Itu 4 bulan lagi. Itu baru apel. Kita masuk ke yang kedua, jagung. Jagung ini Bapak Ibu di Indonesia ini, saya baca saja datanya ya biar Bapak Ibu lebih terang benderang. Jagung, mana jagung? Oke, data BPS 2024. Barusan 6 bulan yang lalu datanya. Data BPS itu petani jagung Indonesia mengeluarkan harga panen Rp5.000 per kilo.
Rata-rata se-Indonesia ini. Rp5.000 per kilo jagung pipil kering. Oke ya, di pasar itu konsumen membeli jagung di pasar dari petani 7.500. Artinya tengkulak ya, tangan kedua. Rp7.500 per kilo. Nah, di Amerika jagung yang nanti datang dan sudah deal-dealan, Anda tahu jagung yang nanti masuk ini berapa? Mungkin sudah dikirim juga. 3.800 per kilo. Kalau Anda jual jagung 7.500, kita petani, Amerika jual jagung 3.800 per kilo. Belum dihitung tanpa pajak. Jadi bisa jadi Rp3.000 atau Rp2.800 per kilo. Bayangin Bapak Ibu, jagung Amerika masuk harganya 3.000. Anda susah payah, untungnya dikit kadang minus, jualnya 7.000. 7.000 dan 3.000. Konsumen pilih mana? Konsumen pilih yang 3.000. Jagung Amerika. Industri pakan, pabrik pakan ternak, pilih yang mana? Industri Amerika atau produk Amerika. Ya, karena lebih murah, pakannya untungnya lebih banyak. Nah, itu ya yang bikin miskin Anda. Itu sudah masuk itu. Kemudian yang ketiga, bawang merah BM ya. Ini untuk Anda petani bawang merah ini ya. Hati-hati. Bawang merah untuk Anda petani bawang merah, Anda itu setelah panen dilepas ke tengkulak berapa? Harga petani. Saya ambil rata-rata BPS ya, Rp20.000 per kilo. Jadi petani susah payah tanam, kasih pupuk perawatan, beli pestisida mahal. Begitu dipanen dijual Rp20.000 per kilo ke tengkulak. Untungnya kecil. Tengkulak bawa ke pasar harganya Rp35.000 per kilo. Ya, nah di pasar konsumen akan membeli bawang merah dengan harga Rp35.000 per kilo. Lalu bawang merah dari Amerika masuk, dipajang bersamaan dengan bawang merah Indonesia. Berapa harganya? Amerika harga bawang merah Rp10.000. Sedangkan bawang merah kita Rp35.000. Mana yang bunda-bunda beli? Mana yang warung lalapan beli? Mana yang pedagang rumah makan nasi Padang beli? Bawang merah Amerika. Kenapa? Karena 10.000. Sedangkan bawang merah kita 35.000. Ya dia lebih pilih bawang merah Amerika. Itu pun 10.000 bawang merah Amerika per kilo 10.000-nya belum termasuk dihitung free pajak. Lah kalau free pajak begini, harga 10.000 bisa diturunin lagi ke 8.000. Tambah babak belur ya. Itu dari bawang merah ketiga. Yang keempat, beras, padi, Bapak Ibu ya. Padi yang Bapak Ibu tanam selama ini. Padi, Bapak Ibu panen padi, panen beras. Ya, dari petani, harga petani yang dikeluarkan dari sawah berapa? 6.500. Bukan gabah ya. Itu sudah beras. 6.500 per kilogram. Lalu dibeli oleh tengkulak dan dijual di pasar-pasar tradisional dengan harga Rp13.000 per kilogram. Jadi kalau Bapak Ibu beli beras di pasar dimanapun, ya harganya 13.000 rata-rata, itu diambil dari petani dengan harga 6.500. Jadi petani cuma mendapatkan Rp6.500 per kilogram beras. Ya. Amerika masuk ke Indonesia dengan harga berapa? Rp7.300. Rp7.300. Oke ya. Nah, kalau begitu petani 6.500, Amerika 7.300. Oke ya. Berarti petani lebih murah. Lebih murah berapa? 800 perak. Oke ya, 800 perak. Nah, kalau misalnya kita beli di petani. Tetapi kalau kita belinya di pasar, konsumen belinya di pedagang kelontong, maka harganya 13.000. Nah, kalau kita beli beras di kelontongan, di swalayan misalnya atau di pasar tradisional 13.000, kemudian ada harga Amerika, beras Amerika yang harganya 7.300, mana yang kita beli? Ya beras Amerika. Karena beras Indonesia dari petani kita 13.000. Seperti itu. Nah, 7.300 beras Amerika yang mau masuk, itu belum termasuk dihitung free pajak. Kalau misalnya free pajak, beras yang masuk 6.000, maka lebih murah daripada petani. Konyol nggak? Konyol. Tengkulak udah nggak mau ambil lagi di petani. Ya dia mau untung berapa? Dia ambil saja dengan harga 6.500, harganya masih lebih mahal dari beras Amerika yang harganya 6.000. Konyol kan? Jadi ya udah dia akhirnya ya lebih baik saya jualan produknya Amerika saja. Bahan bakunya lebih murah. Dia beli di petani 6.500, dia beli dari Amerika 6.000, ya dia jual beras Amerika di pasar daripada beras petani. Akhirnya beras Anda nggak ada yang beli. Seperti itu ya. Nah, itu 4 komoditi yang sedang mengancam kita. Dan itu kalaupun masuk ya, dan pasti akan masuk Bapak Ibu. Sekarang begini ya Bapak Ibu ya, saya kasih analogi sederhana ya. Kalau Bapak Ibu berpikir, Pak itu kan masih rencana, itu kan belum tentu ya. Anda seolah-olah mau menguatkan diri Anda kan, mau membuat supaya Anda tidak terpuruk. Saya kasih analogi. Ketika Anda menyewa sebuah ruko ya, Anda menyewa sebuah ruko untuk mau berusaha ya. Jadi ada ruko 3 lantai, Anda sudah sewa. 1 tahunnya 100 juta rupiah. Setelah Anda bayar ruko itu selama 1 tahun Anda sewa, Anda mulai berusaha di lantai 1. Misalnya Anda jual apa? Misalnya peralatan bayi. Ya, peralatan bayi Anda jual. Lantai 2 dan 3 kan masih kosong. Apakah Anda akan membiarkan lantai 2 dan lantai 3 itu kosong tanpa digunakan? Tentu saja tidak kan? Konyol. Anda akan berusaha lagi di lantai 2, cari ide bisnis, cari peluang usaha apa untuk lantai 2 itu dimanfaatkan.
Setelah lantai 2 itu, ruko itu dimanfaatkan, Anda akan memikirkan lagi lantai 3 yang masih kosong. Lantai 3 ini masih kosong, apa yang bisa saya jualan di sini, apa yang bisa saya perdayakan ruangan ini. Anda bikin lagi suatu bidang usaha. Akhirnya lantai 1, lantai 2, dan lantai 3 ruko itu terpakai. Anda setelah itu terpakai, Anda masih berpikir, di parkiran ini masih luas. Saya masih bisa menyewakan lagi untuk pedagang cilok lah, pedagang bakso, nasi goreng, bisa sewa ke saya juga. Jadi Anda akan memikirkan segala area, segala sisi, segala bidang untuk Anda masuki. Supaya dapat cuan, dapat untung. Seperti itu ya. Bagaimana bisa kerjasama seperti itu ya, hanya 4 komoditi yang masuk. Jangankan itu Bapak Ibu. Bahkan cacing pun kalau dikirim dari Amerika bisa. Seperti itu. Bahkan cacing pun mereka lagi berpikir untuk kirim aja cacing. Yang penting ada duitnya. Seperti itu. Kan kita punya kota besar ini. Kita punya ruko 10 lantai kok. Masa kita cuma pakai 1 lantai? Bayarnya 100 juta kok. Nah, ini bukan bayar lagi, gratis. Jadi dapat ruko 10 lantai, gratis. Semua dikelola. Begitu ya. Jadi kalau Anda berpikir, itu kan masih opini, masih prediksi mungkin. Saya analogikan seperti ruko tadi. Seperti itu ya. Jadi kalau Anda yang memiliki ruko, sewa rukonya mahal, Anda akan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengejar keuntungan. Apalagi kalau rukonya gratis. Anda lebih giat lagi kerja. Karena apa? Ya karena lebih besar lagi keuntungannya. Ya, mumpung gratis ya. Siapa tahu tahun depan rukonya jadi naik harganya. Mendingan lagi sekarang lagi free, gratis, harga murah, gas. Begitu ya. Oke, jadi berbenahlah. Mulai memikirkan langkah-langkah yang strategis untuk pertanian ya. Misalnya seperti apa kalau saya kasih opsi? Misalnya Amerika itu lemah terhadap kelapa sawit. Amerika itu lemah terhadap kakao, coklat. Amerika itu lemah terhadap kopi. Amerika itu lemah juga terhadap masih banyak komoditi yang lain ya, seperti cengkeh ya. Masih banyak komoditi-komoditi yang lain yang Amerika sulit. Ya, kita budidayakan itu. Seperti itu ya. Jangan kita tabrak mereka yang... Kenapa Pak Amerika begitu murah? Gini, Bapak Ibu, pupuk mereka sangat-sangat murah. Bahkan kalau mau dikasih gratis aja pupuk. Urea, TSP, KCL, NPK itu. Dikasih aja gratis. Saya udah jelaskan kan kenapa harga pupuk Amerika itu yang mau masuk di Indonesia harganya murah sekali. Ya karena gas alamnya melimpah. Gas alamnya melimpah sekali. Gas alam untuk apa Pak? Untuk urea. Jadi gas alamnya melimpah. Pabriknya yang buat urea disubsidi sama pemerintah. Pabrik sudah dikasih subsidi untuk bikin pupuk, bahan baku melimpah, apa yang nggak murah? Ya, fosfor sama melimpah, kalium sama melimpah. Pabrik yang bikin pupuk fosfor pun dikasih subsidi sama pemerintah. Kenapa dikasih subsidi? Supaya nanti bahan bakunya sudah banyak, pupuknya banyak tapi murah. Begitu ya. Petani mandi pupuk seperti itu ya, karena saking murahnya pupuk. Pertanian di sana disubsidi oleh pemerintah, ya, dikasih modal, dikasih bimbingan, dikasih teknologi. Bayangkan Anda cuma punya dengkul saja di sana. Pupuk udah murah, dikasih pelatihan, dikasih alat, dikasih subsidi segala macam. Apa alasannya Anda mau jual mahal? Semua dikasih. Seperti itu kan. Nah, itu. Sedangkan kita, apa yang terjadi? Pupuk mahal. Bukan cuma mahal, langka. Ya, langka, udah mahal, langka lagi. Kemudian yang kedua, dukungan pemerintah. Adakah teknologi? Tidak ada. Bimbingan teknologi? Nggak ada juga. Apa alasannya kita mau jual murah? Semuanya serba mahal, semua serba susah, serba langka. Otomatis harganya naik. Itu yang gak ketemu ya. Oke Bapak Ibu semua, semoga menjadi referensi untuk Anda semuanya. Ancaman-ancaman yang nyata sudah ada di hadapan kita. Kita sebagai bangsa yang cerdas, bangsa yang pintar, kita harus menyikapi itu dan cepat ambil langkah. Kalau tidak kita cepat ambil langkah atau salah menghitung strategi, habis kita semua. Seperti itu ya. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat. Bagikan lebih banyak lagi, share video ini sebanyak-banyaknya agar semua mulai berbenah, mulai mempersiapkan diri dengan baik ya. Karena petani Indonesia akan lebih kuat kalau bersatu. Sampai jumpa dan tetaplah selalu berbagi dan menabur kebaikan setiap saat.